أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nah, ayuhal talibat rahimani wa rahimakunallah. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan semoga nikmat-nikmatnya senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kemudian tidak lupa marilah kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu mendapatkan petunjuk, mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Taib, untuk pembelajaran al-hadis kita memasuki sesi yang kelima. Dan ini adalah hadis yang ke-299 ya. Al-hadis tasi' wa tis'una ba'dal mi'atain. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Mad'un al-atabattul walau adzina lahu lakhtasaina. Rawal Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Utsman bin Mad'un tentang at-tabattul. Ya. At-tabattul di sini maksudnya adalah tarkun nikah, meninggalkan menikah. Artinya Rasulullah menolak permintaan Utsman bin Mad'un untuk membujang. Walau adzina lahu lakhtasaina, sekiranya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan bagi Utsman bin Mad'un ini untuk membujang, maka kami akan ikut-ikutan. Bahkan apa di sini? Lakhtasaina. Lakhtasaina itu kami akan mengebiri kami. Mengebiri ya, kebiri ya. Apa itu kebiri? Ya, afan ini artinya adalah qad'uz zakar, ya, memotong kemaluannya agar tidak timbul syahwat. Ya. Taib atabatul terkunika wa minhu qila li Maryam alaihi salam, maka ada sebutan untuk Maryam alaihi salam, yaitu al-batul. Maryam al-batul. Al-batul artinya yang perawan. Ya. Al-gharib atabatul aslu tabatul al-qat'u wal ibana. Asal dari tabatul adalah al-qat'u, memotong, wal ibana, dan menjelaskan. Ya Allah alam, ini hubungannya apa dengan memotong ya. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah al-inqita'u anin nisa'i lil ibadah, yaitu memutuskan diri dari wanita, tidak mau berhubungan dengan wanita dengan tujuan apa? Beribadah. Kemudian al-makna al-ijmali rawa Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang telah menceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Utsman bin Mad'un min shiddati raghbatihi fil iqbali 'ala al-ibadah arada ay yatafarragha laha wa yahjura maladzal hayah. Bahwasanya Utsman bin Mad'un ya, karena saking semangatnya di dalam beribadah ya, dalam menyambut beribadah, beliau menginginkan untuk
meluangkan waktu, ya, meluangkan waktunya untuk beribadah dan menjauhi kenikmatan hidup. Fasta'dzan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ayyan qati'an nisa, dan beliau meminta izin kepada Nabi untuk menjauhi wanita. Artinya tidak mau menikahi wanita. Wa yaqbalu ala ta'atillahi ta'ala falam ya'dzan lahu, dan menyambut ketaatan, ya, menyambut untuk untuk menepati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak mengizinkannya. Lianna tarka maladzil hayah wal inqita' lil ibadah, ya, lianna tarka maladzil hayah wal inqita' lil ibadah minal ghuluwi fid din wa rahbaniyah al madhmum. Karena meninggalkan kenikmatan hidup dan memutuskan diri, ya, dari kenikmatan hidup itu untuk beribadah, itu termasuk dari sikap berlebihan, ya, sikap berlebihan dalam agama, dan termasuk metode kerahiban yang tercela. Wa inna ma ad-dinu as-sahihu huwa al-qiyamu bima lillahi minal ibadah ma'a i'ta'in nafsi hadzaha minat thayyibat. Dan sesungguhnya agama yang benar itu adalah melaksanakan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala dari beribadah, ya, daripada peribadatan disertai dengan memberikan jiwa bagiannya, ya, memberikan jiwa dari kebaikan-kebaikan duniawi. Walidha fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam law adina li Utsmana lattaba'ahu katsirun minal mujiddina fil ibadah. Maka dari itu, ya, karena ada yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya mengizinkan untuk Utsman, maka akan banyak orang-orang yang mengikutinya, dari orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Wa taqaddama makna al-hadis fil ladzi qablahu, dan telah terlebih dahulu makna atau hal yang semakna dengan hadis di fil ladzi qablahu, di dalam hadis sebelumnya, ya. Jadi ada 3 orang yang salah satunya ingin menjauhi wanita. Faidah, kemudian ada sebuah faidah fi hasiyatis Sun'ani ala sarhil umdah mayali. Di dalam catatan kaki As-Sun'ani terhadap penjelasan kitab Al-Umdah sebagai berikut: akhafu 'ala zahid an takuna syahwatuhu inqalabat ila tar. Aku takutkan terhadap orang yang zuhud, yang mana syahwatnya itu menjadi terbalik, ya, terbalik menjadi meninggalkan. Jadi syahwatnya itu kalau asalnya itu menginginkan, tetapi karena berlaku zuhud maka menjadi meninggalkan, ya. Jadi menginginkan menjadi meninggalkan. Fa syara yastahi alla yatanawal, maka dia menjadi menginginkan sesuatu untuk tidak meraihnya. Jadi kalau umpama pada asalnya kita ingin makan, tapi karena berlaku zuhud maka kita menjadi tidak ingin makan, contohnya, ya. Walin nafsi fi hadza makrun khafiyyun wa riya'un daqiq, dan bagi jiwa dalam kasus seperti ini itu ada suatu makar yang tersembunyi dan riya yang sangat halus. Ya, jadi ada makar yang tersembunyi dan riya yang sangat halus.
Fa in salimat minar riya lil khalqi kanat ila khairin. Dan apabila selamat dari riya terhadap makhluk, ya selamat dari mencari riya terhadap makhluk, maka itu bisa menghantarkannya kepada kebaikan. Ini bagi orang yang zahid ya. Orang yang zahid ini meninggalkan sesuatu dengan tujuan untuk menjaga dirinya. Nah, ini baik kalau umpama selamat dari riya. Kemudian walaqad dakhala al-mutazahhiduna fi turuqin lam yaslukha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu. Dan orang-orang yang mutazahid ya, orang-orang yang berlaku zuhud ya, yang bisa diartikan ya berpura-pura zuhud juga, itu telah memasuki jalan-jalan atau memasuki cara-cara yang tidak dilalui oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Min idhari takhasyu' az-zaid anil had. Yaitu contohnya menampakkan takhasyu' ya. Takhasyu' itu ya, merendahkan diri yang berlebihan dari batas normalnya. Wa takhshinil malbas ya, wa takhshinil malbas, yaitu dengan memakai pakaian yang kasar. Wa asya'a sara al-awam yastakhsinunaha, dan menjauhi sesuatu yang mana orang-orang awam itu akan menganggap baik, atau menjauhi sesuatu yang orang-orang awam itu menganggap baik. Wasarat li aqwami kal ma'asi. Dan hal ini, sikap-sikap seperti ini menjadikan sesuatu itu seperti mata pencaharian bagi sebuah kaum. Ya jitanibuna min samaratiha taqbilul yad wa tawqir, dan menjauhi dari hasil-hasilnya ya, dari hasil-hasil berlaku zuhud yang seperti ini, yaitu menjauhi untuk ciuman tangan, takbilul yad, wa tauqir, dan juga penghormatan. Ya, jadi orang yang berlaku zuhud itu berlaku yang sedemikian itu ya, sampai menjauhi dari hasil-hasilnya yang mana contohnya adalah orang itu kan pingin mencium tangannya atau memberi penghormatan kepadanya. Wa aksarum fi khulwatihi ala ghairi halatihi fi juluwatihi, dan kebanyakan mereka orang yang mutazahid, orang yang berpura-pura zuhud ini di dalam kesendiriannya itu tidak sesuai dengan keadaannya ketika di dalam keramaiannya. Ya, ini juluwat lawan dari khulwat. Khulwat itu menyendiri. Juluwat ini berasal dari kata jala, itu ya, artinya ya ketika berada dalam keramaiannya. Yatanawalu fi khulwati asyahwat, yang mana dalam kesendiriannya dia malah yatanawalu asyahwat, dia malah memenuhi dirinya dengan syahwat ya. Dia meraih apa-apa yang dia inginkan. Wa yaqifu 'alal ladzat, dan juga berdiam diri ya, wa yaqifu 'alal ladzat ya. Dia memenuhi dirinya dengan kelezatan. Wa yaran nasu annahu mutazahid, sedangkan manusia melihatnya dia adalah orang yang zuhud, berlaku zuhud. Wa ma tazahada illal qamis, padahal tidaklah zuhud kecuali bajunya saja. Wa idza nazarta ila ahwalihi fa indahu kibru fir'aun,
Dan apabila engkau perhatikan terhadap keadaan yang seperti itu, maka dia memiliki kesombongan Fir'aun. Jadi banyak orang yang mutazahid, orang yang berpura-pura zuhud, menjauhi kenikmatan duniawi, sehingga orang-orang menghormatinya, ya, dengan menampakkan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh manusia, ya, dan menjauhi apa-apa yang dianggap baik oleh manusia. Ya. Jika dia selamat dari ria, ya itu baik, tapi yang terjadi adalah banyak dari mereka tidak sesuai antara kesendirian dan juga di dalam keramaiannya. Jadi ada sikap munafik di dalamnya. Ya. Di dalam kesendiriannya ternyata apa? Dia malah memenuhi dirinya dengan syahwat dan memenuhi dirinya dengan kelezatan. Ya. Berbeda ketika dilihat oleh orang-orang. Ya. Dan ini banyak. Makanya Islam adalah agama yang pertengahan, jadi melarang, ya, pemeluknya untuk menjauhi sikap-sikap yang berlebihan. Karena yang namanya jiwa itu ada hak-hak yang harus dipenuhi. Ya. Ya, jadi Islam tidak mengekang jiwa, tetapi mengarahkan jiwa. Jadi tidak mengekang jiwa dengan menjauhi hal-hal yang sudah menjadi haknya, tetapi tidak membebaskan jiwa berlaku semaunya. Taib, ayuhal talibat rahimani wa rahimakunallah. Demikianlah sesi yang kelima. Insyaallah kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.